Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Pada yang terhormat Bapak dosen Dr. Ardi Dwi Susandi MPD selaku dosen mata kuliah Kreatif Konten Production Pembelajaran PAI, dan juga teman-teman dari kelas A3 maupun kelas lain dari IAIN Syekh Nurjati Cirebon yang saya banggakan, dan saya doakan semoga selalu dimudahkan segala urusannya, selalu diberikan kesehatan, dan juga mendapatkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita semuanya sehingga pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nafas, masih diberikan umur yang panjang. Mari kita ikrarkan rasa syukur kita dengan bacaan kalimat tahmid bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya selawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya min yaumil hadza ila yaumil qiyamah. Teman-teman dan juga pemirsa channel YouTube saya dan DM, pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah video pemaparan materi dengan judul Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, sebelum lanjut ke materi perlu perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dwi Muhammad Rohim dengan NIM 22811301307 dari kelas A3 IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Pada kesempatan kali ini saya ulangi lagi, tadi saya akan membuat sebuah video yang dibuat guna untuk memenuhi tugas akhir semester 3 dari mata pelajaran atau mata kuliah Kreatif Konten Production Pembelajaran PAI dengan dosen Dr. Ardi Dwi Susandi MPD. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran ataupun pemaparan materi dari saya, akan lebih baik jika kita membaca surah Al-Fatihah terlebih dahulu sebagai pembuka dan memberikan hadiah para pendahulu kita, para pemimpin-pemimpin kita, para kiai-kiai kita, para ulama-ulama kita yang telah tiada. Sya'nillahilahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Baik, kita masuk ke dalam materi atau pemaparan materi yang pertama, yaitu adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pertama akan saya paparkan yaitu tentang pengertian Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tentunya para pemirsa dan teman-teman semuanya sudah sering mendengar kalimat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah itu terdiri dari 3 kata yang berasal dari bahasa Arab. Yang pertama yaitu kata ahlun, kemudian yang kedua adalah as-sunnah, yang ketiga adalah al-jamaah. Kata ahlun berarti golongan ataupun keluarga. Kemudian kata yang kedua yaitu as-sunnah yang berarti apa saja yang datang ataupun yang disandarkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik itu perkataan, perbuatan maupun ketetapan, atau yang sering kita kenal dengan istilah qauliyah, fi'liyah, dan taqririyah. Kemudian kata yang ketiga yaitu kata al-jamaah, itu berarti kumpulan ataupun kelompok. Nah, yang dimaksud di sini al-jamaah adalah kelompok atau perkumpulan para sahabat Nabi, terutama sahabat Nabi yang tergabung dalam Khulafaur Rasyidin, yaitu ada Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar bin Khattab,
Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib beserta para sahabat lainnya. Akan tetapi yang paling utama adalah 4 tersebut atau Khulafaur Rasyidin. Kenapa harus Khulafaur Rasyidin? Nah, jadi keempat sahabat tersebut adalah sahabat yang paling dekat dengan Rasulullah. Kemudian secara istilah Ahlussunnah wal Jamaah itu berarti golongan atau sekelompok aliran yang berpegang teguh kepada ajaran Rasulullah SAW dan tuntunan para sahabat. Nah, di sini Ahlussunnah wal Jamaah itu juga mempunyai dasar kenapa mengikuti Rasulullah dan para sahabat. Yang dasarnya itu ada di dalam hadis riwayat Tirmizi yang berbunyi atau artinya seperti ini: semua masuk neraka. Artinya baik, kita mempunyai dasar kenapa kita harus mengikuti Rasulullah dan para sahabatnya. Yang dasarnya itu berada di dalam hadis riwayat Tirmizi bahwa Rasulullah SAW itu pernah bersabda, sesungguhnya Bani Israel terpecah menjadi 72 golongan dan umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Nah, yang dimaksud umatku itu adalah umat Islam. Jadi umat Islam akan terpecah menjadi 73 golongan. Kemudian Rasulullah melanjutkan, semua masuk neraka kecuali 1 golongan. Nah, pada saat itu sahabat langsung menanyakan kepada Rasulullah, siapa itu wahai Rasulullah? Nah, yang dimaksud siapa itu adalah siapa yang akan masuk surga. Nah, Rasulullah menjawab, yang menetapi jalanku dan para sahabatku. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi dapat kita simpulkan bahwa Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah golongan yang mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Dan kita berdoa semoga kita semuanya termasuk golongan yang selamat dari api neraka dan kita mendapatkan syafaat dan pertolongan dari Rasulullah SAW. Nah, di sini paham Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah sebetulnya merupakan paham tentang metode berpikir atau biasa disebut dengan manhaj al-fikr yang sudah berlangsung terus-menerus sejak zaman dahulu atau sejak zaman para ulama dahulu. Nah, pada perkembangan Islam itu banyak sekali muncul aliran-aliran atau golongan-golongan Islam setelah wafatnya Rasulullah. Kenapa bisa seperti itu? Karena dulu ketika Rasulullah itu masih ada, segala sesuatu permasalahan dalam agama itu dapat ditanyakan langsung kepada Rasulullah. Akan tetapi setelah Rasulullah SAW itu wafat, ketika ada permasalahan maka tidak bisa langsung ditanyakan kepada Rasulullah, maka akan ditanyakan kepada sahabat-sahabat Rasul yang masih ada. Nah, tentunya dari beberapa sahabat yang ditanyai itu ada beberapa perbedaan karena tentunya sahabat waktu itu sudah berada di berbagai tempat yang berbeda. Sahabat Rasulullah setelah Rasulullah wafat itu beliau mempunyai wilayah dakwah masing-masing. Maka terjadi beberapa golongan ataupun terjadi beberapa aliran yang ada sampai saat ini. Di antaranya aliran-aliran tersebut ada Mu'tazilah, Murji'ah, Mujassimah, Khawarij, Jabariyah, dan aliran-aliran yang lain. Baik, Ahlussunnah wal Jamaah itu didirikan oleh beliau Imam Abu Hasan al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi. Ahlussunnah wal Jamaah juga mempunyai nama lain atau sering disebut juga dengan Fiqh an-Najiyah
atau golongan yang selamat, yaitu golongan yang diselamatkan dari api neraka yang telah disebut dalam hadis tentang perpecahan umat Islam yang menjadi 73 golongan yang tadi saya sampaikan. Kemudian ada juga istilah Ahlussunnah wal Jamaah juga disebut dengan At-Taifah al-Mansurah, yaitu golongan yang akan ditolong Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Yang ketiga, Ahlussunnah wal Jamaah juga disebut dengan Al-Aswad Al-A'zam, yaitu golongan mayoritas umat muslim di dunia. Terutama di Indonesia itu banyak sekali yang mengikuti Ahlussunnah wal Jamaah. Baik, saya kira cukup ya untuk tentang pengertian Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian yang selanjutnya yaitu tentang ciri-ciri Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi di belakangan ini, akhir-akhir ini banyak sekali di internet itu muncul banyak kelompok yang mengaku Ahlussunnah wal Jamaah. Akan tetapi sikap, metode berpikir dan perilakunya tidak mencerminkan bahwa golongan tersebut adalah golongan Ahlussunnah wal Jamaah. Untuk itu perlu kita pahami yang menjadi ciri-ciri Ahlussunnah wal Jamaah. Ada beberapa ciri-ciri Ahlussunnah wal Jamaah yang sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah dan juga para sahabat. Yang pertama, ciri-ciri Ahlussunnah wal Jamaah adalah berpegang teguh kepada ajaran Rasulullah dan para sahabat dalam bidang akidah dan juga amaliyah. Jadi setelah Rasulullah wafat, kita hanya bisa berpegang pada para sahabat. Setelah sahabat wafat, kita bisa berpegang pada penerus-penerusnya sampai kepada kiai-kiai kita. Kita belum pernah ketemu Rasulullah, kita belum pernah ketemu dengan para sahabat. Siapa guru kita? Siapa yang kita ikuti? Itu adalah kiai-kiai atau guru-guru kita yang sebelumnya telah belajar tentang ilmu agama. Kemudian ciri-ciri yang kedua yaitu menjaga kebersamaan atau jamaah sebagai perwujudan kelompok mayoritas. Jadi ciri yang kedua ini mempunyai dasar hukum dari hadis riwayat Ibnu Majah yang berarti sesungguhnya umatku tidak akan bersepakat pada kesesatan. Oleh karena itu apabila kalian melihat terjadinya perselisihan, maka ikutilah kelompok mayoritas. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi untuk Ahlussunnah wal Jamaah itu tidak mudah membuat perpecahan, lebih mengutamakan kebersamaan. Tentunya kebersamaan yang tidak melanggar dari aturan dan juga ajaran-ajaran Islam. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada ciri-ciri yang ketiga, yaitu menerima ijma' dan menerima qiyas. Ijma' adalah kesepakatan para ulama atau mujahid setelah wafatnya Rasulullah SAW pada perkara yang berhubungan dengan Islam. Jadi ketika Rasulullah wafat itu tidak ada yang bisa ditanyai. Ketika ada permasalahan Islam itu tidak bisa langsung tanya kepada Rasulullah karena Rasulullah sudah wafat. Nah, tanyanya kepada siapa? Kepada para sahabat ataupun kepada para ulama. Selain itu di dalam Al-Quran dan juga hadis itu masih ada beberapa hukum yang masih bersifat umum sehingga tidak bisa langsung diputuskan. Untuk itu apabila terjadi persoalan seperti itu, para ulama akan berdiskusi, akan berkumpul untuk memecahkan ataupun mencari hukum dari sebuah persoalan tersebut. Nah, proses pencarian hukum tersebut dinamakan dengan ijma'.
Nah, ijma di sini itu juga mempunyai dasar hukum, yaitu ada hadis riwayat At-Tirmidzi. Kemudian satunya yaitu adalah qiyas. Qiyas adalah persamaan suatu hukum atau persamaan hukum suatu perkara. Contohnya begini, di dalam Al-Quran itu tidak pernah disebutkan bahwa narkoba itu haram. Tidak pernah disebutkan bahwa ada hukum tentang narkoba. Di dalam Al-Quran itu hanya ada hukum tentang khamr. Nah, dalam Al-Quran ada hukum khamr yang dinyatakan haram. Itu pun pernyataan hukum tentang khamr tidak langsung haram, tapi berangsur-angsur sampai akhirnya diputuskan bahwa khamr itu haram. Nah, di sini adanya persamaan sifat antara khamr dan narkoba, yaitu salah satunya sifat yang sama. Apabila seseorang mengkonsumsi khamr itu akan kehilangan akal. Begitu pula dengan narkoba. Jadi di sini diputuskan bahwa narkoba itu hukumnya haram, disamakan dengan sifat sifat khamr. Apabila dikonsumsi itu akan menyebabkan sesuatu yang tidak baik ataupun kehilangan akal. Maka dari persamaan sifat tersebut diputuskan bahwa narkoba haram ataupun hukum-hukum yang lain yang mungkin ada persamaan ilatnya. Nah, proses keputusan hukum ini disebut dengan qiyas. Itu Ahlussunnah wal Jamaah menerima ijma dan qiyas. Dan ijma dan qiyas merupakan salah satu sumber hukum dari Ahlussunnah wal Jamaah yang menjadi landasan hukum. Karena untuk Ahlussunnah wal Jamaah itu untuk landasan hukumnya itu terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu ada Al-Quran sebagai sumber hukum utama. Yang kedua yaitu ada hadis atau as-sunnah. Yang ketiga ada ijma, dan yang keempat adalah qiyas. Kemudian ciri-ciri yang keempat, ciri-ciri Ahlussunnah yang keempat yaitu ketundukan para penganutnya kepada pemimpin atau imam mereka dan berkomitmen untuk tidak keluar dari segala perintahnya. Hal ini didasarkan kepada firman Allah yang ada dalam Quran surat An-Nisa ayat 59. Yang berarti, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah Subhanahu wa ta'ala dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlain pendapat tentang suatu perkara, maka kembalikanlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atau Al-Quran dan juga Rasulullah SAW atau hadis atau as-sunnah. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan di kemudian hari, yang demikian itu lebih utama bagimu, yang lebih baik akibatnya. Itu merupakan dasar hukum tentang tunduk atau ikut kepada pemimpin atau imam. Kalau dalam bahasa pondok itu biasa disebut dengan ta'zim kepada kiai atau ta'zim kepada guru. Nah, dari ayat di atas itu dapat disimpulkan bahwa kita sebagai santri, kita sebagai murid itu mempunyai kewajiban untuk mematuhi dari perintah-perintah gurunya, baik itu perintah tentang pembelajaran ataupun bukan. Itu kita sebagai santri itu wajib untuk mengikuti dan melaksanakan apa yang menjadi perintah dari gurunya. Ciri-ciri yang kelima yaitu tidak saling mengkafirkan dan sangat berhati-hati dalam berhati-hati dengan takfiri atau mengkafirkan. Nah, ini juga ada dasar hukumnya. Kemudian yang selanjutnya keenam itu adalah tidak saling menuduh bid'ah, tidak mudah untuk membid'ahkan orang lain. Itu ciri-ciri Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, itu ada 6 ciri-ciri Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian yang
selanjutnya akan saya jelaskan tentang ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, pada dasarnya ajaran Ahlussunnah wal Jamaah itu terbagi menjadi 3 bidang. Yang pertama yaitu bidang akidah atau tauhid, kemudian yang kedua ada bidang syariat atau fikih, kemudian yang ketiga bidang tasawuf. Nah, dalam hal ini bidang akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu mengikuti pemahaman atau mengikuti cara berpikir atau keyakinan yang kita ikuti, yaitu adalah Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Di antara ajaran Ahlussunnah wal Jamaah dalam bidang akidah, yang pertama adalah kita yakin bahwa Allah mempunyai takdir atas manusia, akan tetapi manusia mempunyai bagian untuk merubah takdir itu sendiri dengan usahanya. Kemudian yang kedua, Ahlussunnah wal Jamaah tidak mudah mengkafirkan manusia, karena bagi Ahlussunnah wal Jamaah manusia yang berdosa besar tetap mukmin dan bukan kafir. Dia kelak akan tetap masuk surga setelah menerima balasan di neraka. Itu yang menjadi keyakinan kita, paham Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian ajaran yang ketiga tentang akidah yaitu Ahlussunnah wal Jamaah berkeyakinan bahwa Al-Quran adalah firman Allah, bukan makhluk. Nah, di sini ada beberapa aliran itu yang meyakini bahwa Al-Quran itu adalah makhluk Allah. Nah, sedangkan yang kita tahu itu jelas bahwa Al-Quran itu adalah firman Allah yang disampaikan kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, kita membaca nafasnya Rasulullah. Kenapa? Karena waktu itu Al-Quran belum tertulis. Rasulullah membaca Al-Quran, Rasulullah mengucapkan Al-Quran, bukan membaca Al-Quran. Jadi ketika kita mengucapkan atau membaca Al-Quran itu seolah-olah kita membaca apa yang menjadi nafas Rasulullah, apa yang menjadi firman-firman Allah yang Allah sampaikan kepada malaikat Jibril waktu itu. Kemudian ajaran yang selanjutnya tentang akidah yaitu Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwa Allah itu mempunyai 20 sifat wajib, 20 sifat mustahil, dan 1 sifat jaiz. Yang selanjutnya, yang kelima, Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwa orang yang beriman kelak akan masuk surga dan dapat melihat Allah atas seizinnya. Berbeda dengan beberapa aliran yang meyakini bahwa Allah itu tidak akan bisa dilihat walaupun kelak sudah di surga. Kemudian yang selanjutnya tentang ajaran Ahlussunnah wal Jamaah dalam bidang akidah yaitu Ahlussunnah wal Jamaah berpendapat bahwa keadilan Allah adalah menempatkan sesuatu sesuai dengan porsinya. Jadi bisa kita gambarkan pada kehidupan kita bahwa katakanlah kita mempunyai 2 anak, yang satu di usia SD, yang satu usia SMA. Nah, tentunya dari kebutuhan kedua anak tersebut sangatlah berbeda. Di dalam kita memberikan uang saku misalnya yang SD diberikan uang saku 2.000, kemudian yang SMA diberikan uang saku 10.000 misalnya. Apakah itu adil? Nah, jika kita lihat dari nominalnya itu memang berbeda nominal dan nilainya. Akan tetapi kita tahu bahwa adil itu tidak harus sama. Dan Allah pun Allah itu maha adil. Tapi keadilan Allah itu sesuai dengan tempatnya atau menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Jadi anak kita tadi yang mendapatkan uang saku 2.000 dan 10.000, apakah sudah adil? Tentunya adil apabila porsinya memang pas dan sesuai dengan tempatnya. Kenapa?
Kenapa yang SD dikasih uang saku 2.000? Karena misalnya yang SD itu rumahnya dekat dan jam 10 sudah pulang. Kemudian yang SMA sekolah dan jarak antara sekolah dan rumah jauh, harus mengangkut terlebih dahulu, dan misalnya jam 5 sore baru pulang. Tentunya antara kebutuhan anak kita yang masih SD dan juga yang sudah SMA itu sangatlah berbeda. Kemudian yang terakhir yaitu ajaran Ahlussunnah wal Jamaah dalam bidang akidah, yaitu Ahlussunnah wal Jamaah mentakwilkan bahwa tangan Allah, mata Allah, dan wajah Allah itu adalah sebuah kekuasaan Allah, itu adalah zat Allah. Dan ulama yang mengembangkan paham Ahlussunnah wal Jamaah yaitu ada dua ulama besar, yaitu ada Imam Abu Hasan al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi. Nah, hal itu juga tercantum dalam sebuah kitab yang ditulis oleh Syekh Az-Zabidi yang berbunyi kurang lebih seperti ini: idza utriqa ahlus sunnati wal jamaati fal muraddu bihil asy'ariyati wal maturidiyah. Yang artinya apabila disebut ahlus sunnah wal jamaah, maka maksudnya adalah orang-orang yang mengikuti paham al-Asy'ari maupun al-Maturidi. Jadi orang-orang yang mengikuti Ahlussunnah wal Jamaah, orang yang disebut Ahlussunnah wal Jamaah adalah orang yang mengikuti paham atau mengikuti pemikiran dari Imam Abu Hasan al-Asy'ari maupun Imam Abu Mansur al-Maturidi. Kemudian bidang ajaran Ahlussunnah wal Jamaah yang kedua yaitu ada bidang syariat atau fikih. Nah, dalam bidang syariat Ahlussunnah wal Jamaah itu mengikuti salah satu dari 4 mazhab atau yang biasa kita kenal atau biasa kita sebut dengan mazhabul arba'ah. Siapa saja mazhabul arba'ah tersebut? Nah, pertama itu ada Imam Hanafi, yang kedua ada Imam Maliki, yang ketiga ada Imam Syafi'i, dan yang keempat ada Imam Hambali. Nah, kita tahu bahwa di Indonesia itu paling banyak adalah mengikuti Imam Syafi'i. Kenapa seperti itu? Dan apakah tidak ada yang mengikuti imam yang lain? Nah, tentunya ada. Di Indonesia juga ada yang mengikuti Imam Hanafi, Maliki, ataupun Imam Hambali. Akan tetapi mayoritas umat Islam di Indonesia itu dalam bidang fikih itu mengikuti Imam Syafi'i. Dan juga ada penjelasan secara ilmiahnya kenapa seperti itu. Nah, alasannya karena memang Indonesia merupakan salah satu wilayah dakwah dari Imam Syafi'i. Jadi wilayah dakwah Imam Syafi'i itu ada diantaranya ada di Asia Tenggara dan juga ada di Indonesia. Berbeda dengan Imam Hambali yang wilayah dakwahnya itu hanya di sekitaran Mekah dan Madinah saja. Jadi pengikut dari Imam Hambali di Indonesia itu tidak sebanyak dari Imam Syafi'i. Karena memang wilayah dakwahnya berbeda wilayah dakwah. Kemudian yang terakhir yaitu tentang ajaran Ahlussunnah wal Jamaah dalam bidang tasawuf. Apa itu tasawuf? Tasawuf adalah ajaran tentang akhlak atau perilaku manusia dalam berhubungan dengan Sang Pencipta atau Allah Subhanahu wa taala maupun dengan sesama manusia. Nah, dalam bidang tasawuf ini Ahlussunnah wal Jamaah itu juga merujuk atau berpegang pada salah satu imam yang mujahid. Di sini ada 2 imam, ada Imam Abu Hamid Al-Ghazali dan juga Imam Abu Qasim Junaid Al-Baghdadi. Itu yang kita ikuti dalam bidang tasawuf oleh golongan Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, itu tadi materi yang sudah saya sampaikan dari awal sampai akhir. Dapat kita simpulkan bahwa yang pertama, menurut bahasa Ahlussunnah wal Jamaah itu terdiri dari 3 kata, yaitu Ahlun, As-Sunnah, dan Al-Jamaah, yang berarti golongan atau keluarga. Kemudian As-Sunnah apa saja yang datang dari Rasulullah atau disandarkan kepada Rasulullah SAW, baik itu berupa perkataan, perbuatan maupun ketetapan. Dan juga kata yang ketiga yaitu Al-Jamaah, itu yang berarti perkumpulan atau kelompok.
Sedangkan menurut istilah Ahlussunnah wal Jamaah adalah golongan yang berpegang teguh pada ajaran Rasulullah dan juga tuntunan para sahabatnya. Kesimpulan yang selanjutnya yaitu tentang ciri-ciri Ahlussunnah wal Jamaah. Yang pertama, berpegang teguh pada ajaran Rasulullah dan para sahabat dalam hal akidah dan amaliyah. Yang kedua, menjaga kebersamaan sebagai perwujudan kelompok mayoritas. Yang ketiga, menerima ijma' dan qiyas. Yang keempat, adanya ketundukan dari para pengikut kepada pemimpin atau imamnya, atau yang biasa kita kenal dengan sifat ta'zim antara pengikut kepada imamnya, atau antara murid kepada gurunya, atau antara santri kepada kiainya. Kemudian yang kelima yaitu tidak saling mengkafirkan dan sangat berhati-hati dalam menghukumi kafir. Kemudian yang terakhir yaitu tidak saling menuduh bid'ah. Kemudian materi yang terakhir tadi adalah tentang ajaran Ahlussunnah wal Jamaah yang tadi kita sudah bahas. Itu kesimpulannya ada 3. Yang pertama, dalam bidang akidah Ahlussunnah wal Jamaah mengikuti salah satu dari imam, yaitu Imam Abu Hasan Al-Asy'ari ataupun Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Kemudian dalam bidang fikih itu mengikuti paham salah satu dari imam 4 mazhab atau mazhabul arba'ah, yaitu Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i maupun Hambali. Yang terakhir dalam bidang tasawuf, Ahlussunnah wal Jamaah mengikuti paham dari Imam Abu Hamid Al-Ghazali dan Imam Abu Qasim Junaid Al-Baghdadi. Baik, saya kira itu yang dapat saya sampaikan di dalam video ini. Tentunya dalam saya menyampaikan mungkin ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila nanti setelah teman-teman atau pemirsa channel YouTube saya menyimak video saya dan ada kesalahan ataupun kekurangan, saya mohon kepada teman-teman dan juga pemirsa untuk bisa membetulkan agar menjadi bahan evaluasi dan menjadi sumber ilmu baru bagi saya, agar kedepannya saya bisa membuat video jauh lebih bermanfaat, jauh lebih baik lagi. Dan mari kita tutup dengan bacaan kalimat tahmid bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terakhir, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube saya. Semoga semua pemirsa, Bapak dosen, dan juga teman-teman dari kelas A3 diberikan kemudahan, kesehatan, dan juga diberikan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.